Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19231132. Saya akan mempresentasikan hasil observasi yang dilakukan di Pusat Konservasi Penyu di Pariaman. Lokasi penangkaran penyu yang berada di dekat lokasi, tepatnya berada di lokasi Jalan Syekh Abdul Arif, kawasan Pantai Ampulu, Desa Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Untuk menuju pusat konservasi yang terletak di Jalan Syekh Abdul Arif, Desa Akbar, Kecamatan Pariaman Utara, tidaklah begitu sulit. Dari pusat kota Pariaman hanya memerlukan waktu 10 menit untuk mencapai destinasi ini. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi, saat ini UPTD Pusat Konservasi Penyu Pariaman juga menjadi salah satu tempat objek ekowisata. Tidak hanya wisatawan dari Pariaman dan Padang, namun wisatawan mancanegara juga menjadikan destinasi ini sebagai salah satu tempat mereka kunjungi ketika berada di Pariaman. Latar belakang konservasi ini adalah penyu merupakan salah satu hewan langka yang berpunah dan termasuk hewan yang dilindungi di dunia. Perburuan, pencurian telur penyu, dan pencemaran pantai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurun drastisnya populasi hewan langka tersebut. Ada 7 jenis penyu dan 6 diantaranya berada di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Penyu di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pengertian konservasi. Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri dari kata con atau together dan service atau keep and save, yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang telah kita punya. Keep, save what we have. Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan yang tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan ini masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Konservasi ini juga bisa disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara harfiah, konservasi berasal dari kata Inggris, yaitu dari kata conservation, berarti pelestarian atau perlindungan. Tujuan dilakukannya konservasi ini adalah: yang pertama, untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk melindungi spesies penyu yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, untuk melindungi ekosistem penyu dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Jenis-jenis penyu yang ada di konservasi penyu Pariaman. Yang pertama, penyu hijau. Dikatakan penyu hijau karena penyu ini memiliki warna hijau di seluruh permukaan tubuhnya. Tetapi juga ada penyu hijau ini yang berwarna abu-abu kehitaman atau juga kecoklatan karena sinar matahari. Penyu ini disebut juga penyu daging karena penyu ini dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi kebanyakan di Bali. Penyu hijau memiliki berat hampir 400 kg. Namun di Asia Tenggara yang tumbuh paling sebesar separuh ukuran ini. Yang kedua, penyu sisik. Dikatakan penyu sisik karena seluruh permukaan tubuh diselimuti oleh sisik dan sisiknya tumpang tindih. Warnanya bervariasi. Ada warnanya kuning, hitam, dan coklat bersih. Penyu sisik ini selalu memilih kawasan yang gelap, sunyi, dan
berinkubasi untuk bertelur. Dan selanjutnya penyu lekam. Penyu ini hampir mirip dengan penyu hijau, akan tetapi kepalanya lebih kooperatif, lebih besar, dan bentuk kerapasnya lebih langsing dan panjang. Tubuhnya berwarna kehijauan pudar. Penyu ini merupakan penyu terkecil di antara jenis penyu yang ada. Diperkirakan ada 1.000 sarang yang ditemukan saat ini. Fasilitas yang ada di pusat konservasi penyu di Peraman yang bernama kamar mandi, kantor, inkubator, kolam air asin, tempat penetasan, dan ruang penyimpanan makanan. Kegiatan dalam konservasi penyu di Peraman yang bernama pengambilan telur. Pengambilan telur yang dicari di sekitar garis pantai, di penangkaran penyu, atau di pulau-pulau sekitar yang masih menjadi tempat bertelur untuk berbagai jenis penyu yang ada di sekitar wilayah tersebut. Untuk pencarian telur penyu biasanya dilakukan pada malam hari, yang merupakan waktu yang tepat bagi penyu untuk bertelur. Selain dari pencarian sendiri, pihak konservasi juga biasanya mendapatkan telur penyu dari warga sekitar yang juga ikut mencari telur penyu, dan nantinya pihak konservasi akan membayar sekitar 3.100 untuk satu buah telur penyu. Yang kedua, pemindahan telur. Pemindahan telur penyu ke tempat penetasan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai presentasi yang tinggi dan dari telur yang menetas. Proses penetasan dilakukan dengan membuat sarang penyu yang mirip dengan sarang alami penyu dengan memperhatikan kedalaman sarang. Selanjutnya, telur diinkubasi secara alami lebih kurang 2 bulan sampai telur menetas. Dan yang terakhir adalah pelepasan. Kegiatan pelepasan toki biasanya dilakukan setelah mereka cukup umur untuk dilepaskan ke laut. Biasanya dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat langsung agar masyarakat sadar dan peduli akan kelangsungan hidup penyu. Pengelolaan tempat konservasi. Kawasan konservasi penyu yang terletak di Kota Pariaman ini langsung dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Pengelolaan kawasan konservasi ini terbilang cukup baik dengan sarana dan fasilitas yang memadai buat penyu itu sendiri dan wisatawan yang datang ke daerah itu. Diharapkan dengan adanya kawasan konservasi ini, kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya kelestarian penyu ini meningkat. Kesimpulan, penyu merupakan binatang purbakala yang hidup sampai sekarang. Terdapat berbagai jenis penyu yang berdasarkan bentuk fisik, berkembang biak, dan cara bertelur. Konservasi penyu bertujuan untuk melindungi jenis penyu dari kepunahan agar kelangsungan hidup penyu dapat terjaga. Dengan adanya kegiatan seperti penyuluhan masyarakat, pengambilan telur penyu, pemindahan, penetasan, dan pelepasan toki atau anak penyu, diharapkan populasi penyu dapat bertambah dan habitat penyu dapat terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.